Salam jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung, di mana semua anak Tuhan, gereja Tuhan memperingati kematian Kristus yang luar biasa bagi kita, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini dalam ibadah Jumat Agung, Dia mati supaya kita hidup. Jadi Yesus mati di kayu salib supaya kita memiliki kehidupan yang luar biasa, baik ketika kita hidup di dunia ini, menjadi hidup yang berdampak, menjadi hidup yang menghasilkan buah, menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, kita memiliki hidup yang kekal di surga. Amin. Kematian Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kematian Kristus yang pertama mendamaikan kita dengan Bapa. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yaitu Yesus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ada satu pertanyaan buat kita pagi hari ini. Bagaimana rasanya kalau kita bermusuhan dengan teman akrab kita? Bagaimana kalau kita bermusuhan dengan keluarga kita? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita bermusuhan dengan orang tua kita, papa kita? Dan bagaimana rasanya kalau kita bermusuhan dengan Bapa di surga? Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang menyayangi kita. Jawabannya pasti kita akan berkata, enggak enak ya. Kalau kita bermusuhan dengan teman yang akrab, yang selalu bersama-sama dengan kita hari demi hari, enggak enak. Kalau kita bermusuhan dengan keluarga, apalagi orang tua kita, sangatlah tidak enak. Apalagi Bapak Ibu Saudari, kalau kita bermusuhan, belum berdamai dengan Bapa di surga, Dia adalah Bapa sumber segalanya bagi kita. Apa yang bisa kita dapatkan? Tentunya tidak ada. Hidup berdamai adalah hidup yang sangat luar biasa. Kita bisa menikmati kenikmatan hidup yang luar biasa. Saya mau katakan, kalau kita berdamai dengan semua orang, kita akan merasa bebas untuk melakukan segala sesuatu. Kita bebas berjalan kemana kita mau. Kita bebas melangkah. Terlebih ketika saya dan saudara diperdamaikan dengan Bapa di surga, kita memiliki satu kebebasan yang luar biasa. Kita dapat akses untuk datang kepada Bapa melalui doa kita setiap hari, melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari, melalui kita bersekutu dengan Tuhan. Bukankah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah, dengan Bapa menjadi rusak? Terasa jauh. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan itu membuat jarak yang jauh dengan Allah. Tetapi lewat kematian Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang sudah rusak itu diperbaiki kembali, dipulihkan kembali. Dan kita mengalami akses yang luar biasa. Hari ini dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di rumah Bapak Ibu bisa berdoa, di dalam perjalanan kita bisa berdoa, dimanapun kita berada hari ini kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita bisa bersekutu, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kita adalah orang yang sudah didamaikan dengan Bapa. Amin. Menikmati berkat yang Bapa sediakan, itulah dampak dari perdamaian yang Tuhan kerjakan.
Kalau kita bermusuhan, berseteru dengan Bapa, kita tidak bisa menikmati berkat yang Bapa sediakan bagi kita. Bukankah Dia sumber berkat bagi kita? Dan saya dan saudara memerlukan berkat itu. Selagi kita ada di dunia ini, kita memerlukan berkat jasmani, dan sumbernya adalah Bapa di surga. Sekali lagi saya bacakan ayat tadi. Sebab jika kita ketika masih seteru, masih bermusuhan, diperdamaikan dengan Allah, dengan Bapa. Oleh apa saudaraku? Oleh kematian anaknya, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Saya ulangi lagi. Kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diperdamaikan oleh hidupnya. Bagian yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberi kita hidup. Kematian Yesus di kayu salib memberikan kehidupan kepada kita. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saya ulangi lagi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengannya. Amin. Kita akan hidup dengan Dia. Seharusnya Bapak Ibu, saya dan saudaralah yang disalibkan di Bukit Golgota, di kayu salib. Tetapi Yesus menggantikan semuanya itu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menikmati kehidupan yang luar biasa. Menikmati kehidupan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, suatu saat nanti kita semua dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kita akan menikmati yang disebut dengan hidup kekal. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di mana tidak seperti kita hidup di dunia ini. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan. Pergumulan silih berganti menghampiri kita. Tetapi kita yakin dan percaya semuanya itu akan selesai ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita menikmati hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Tapi syaratnya kita harus percaya kepada Yesus. Karena lewat kematian Kristus itulah memberikan kepada saya dan saudara satu kehidupan yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan. Uang banyak sekalipun tidak bisa memberikan jaminan kehidupan kekal itu. Hanya lewat kematian Kristus di kayu salib, hidup kekal kita terima untuk selama-lamanya. Apa respon kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ada satu pujian berkata begini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, karena semuanya itu adalah sia-sia. Respon kita hari ini, saya mau katakan, mari kita responi kematian Yesus lewat cara hidup kita yang menyenangkan hati Bapa. Tinggalkan semua yang sia-sia, tinggalkan semua yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Walaupun itu sulit bagi Dia, mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh biarkanlah cawan ini, biarkanlah pergumulan ini, biarkanlah penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus berkata, biar kehendak Bapa yang jadi. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak Tuhan tidaklah mudah. Mungkin kita jatuh bangun dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan, aku enggak mampu, aku enggak sanggup. Pak Pendeta, aku enggak sanggup untuk mengikuti aturannya Tuhan. Tapi saya mau katakan, sebagai respon lewat kematian Kristus yang kita sudah pelajari hari ini, mari kita hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingat pengorbanan Yesus. Dia rela mati bagi saya dan saudara. Dia rela menerima sengsara bagi saya dan saudara. Hanya untuk apa? Supaya kita memiliki akses yang luar biasa dengan Bapa. Supaya kita memiliki rasa damai, rasa tenang. Supaya kita memiliki kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga yang mulia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah kematian Kristus bagi kita hari ini. Mungkin sudah sekian tahun kita ada dalam ibadah Jumat Agung. Bila ini bukan satu rutinitas setiap tahun kita adakan, tapi saya rindu semua jemaat Tuhan merenungkan kembali bahwa Yesus mati buat saya. Katakan dalam hati kita, Yesus mati buat saya. Dan untuk meresponi kematian Kristus, karyanya yang luar biasa di kayu salib itu, saya mau lakukan sesuatu buat Tuhan lewat kehidupan yang masih Tuhan berikan ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, secara khusus dalam kondisi seperti hari-hari ini. Banyak orang cemas, banyak orang khawatir, banyak orang gelisah. Oleh sebab itu, isilah waktu yang ada ini dengan kita lebih intens lagi bersekutu dengan Tuhan, dengan kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membimbing kita. Mari kita responi kematian Kristus di kayu salib dengan cara kita hidup menyenangkan hati Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan hari ini, mereka yang mendengarkan renungan singkat firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung hari ini ya Bapa. Mari Tuhan berkati mereka dengan hebat, dahsyat dan luar biasa. Berikan pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja lebih lagi menjelaskan kepada anak-anak-Mu, memampukan kepada mereka untuk melakukan setiap bagian firman Tuhan. Dan berikan kami pemahaman bahwa Yesus mati bagi kami supaya kami menikmati kedamaian, ketentraman, supaya kami memiliki akses yang luar biasa dengan Bapa, karena kami sudah didamaikan dengan Bapa, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati Bapak Ibu semuanya di rumah kita masing-masing untuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam ibadah Jumat Agung ini. Ada kesempatan untuk kami mengenang kembali kematian Kristus di kayu salib lewat perjamuan kudus hari ini. Kami berdoa ya Bapa, biarlah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus menyegarkan iman percaya kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami banyak pergumulan, tantangan, bahkan hilang harapan, diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan terima perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, letakkan roti di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Roti ini yang kita sedang angkat tinggi di hadapan Tuhan melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita di Bukit Golgota. Dia mengalami pergumulan, tantangan, sengsara, karena dia sangat mengasihi kita. Dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan anggur perjamuan di tangan kananmu. Angkat cawan perjamuan ini di hadapan Tuhan. Anggur perjamuan yang sedang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita di Bukit Golgota. Darah Kristuslah yang sudah menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita menjadi umat yang suci dan kudus. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang luar biasa bagi saya dan saudara. Mengucap syukurlah kepada Dia. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena lewat kematiannya lah kita ada seperti kita ada hari ini. Bahkan terlebih dari itu semua, saat nantinya kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita diberikan kehidupan yang kekal di surga oleh Bapa kita yang baik. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Biar lewat perjamuan kudus ini, bukan hanya kami sekedar mengenang kematian Kristus di kayu salib, tetapi benar-benar kami menghayatinya dan meresponinya dengan kami hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, hidup mengandalkan Engkau, menaruh harapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan berkatilah semua jemaat, secara khusus jemaat GBI Siantan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih anugerah Allah menyertai mereka mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Allah kita kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya.